Ya, halo, selamat malam kepada para support cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bes Jaya dari Support Sekuritas, di mana kita akan ada namanya event T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas strategi para trader di kala saat ini IHSG menyentuh angka psikologis di kisaran angka 7 ribuan. Selain itu kita juga akan mengupas bagaimana cuan story, gak hanya dari salah satu panutan trader kita yaitu Mas Bekti Sutekna, tapi tentu saja kita akan pengen tahu nih gimana grup Padepokan BTS ini bisa meraup cuan di pasar modal, terutama ketika market lagi scalping atau market lagi volatile ataupun ketika market transaksi volumenya lagi turun seperti saat ini. Adakah strategi atau cara supaya kita bisa cuan di kala market seperti ini? Dan gak berlama-lama lagi kita akan hadirkan bintang tamu yang spesial hari ini, yaitu Mas Bekti Sutekna yang sebelumnya baru aja dari Mandalika bareng saya dan juga tim, yang mana kita meramaikan acara MotoGP Mandalika di Pulau Lombok. Dan kita menjadi saksi bahwa akhirnya MotoGP hadir kembali di Indonesia setelah 15 tahun, dan tentu saja ini merupakan berita yang cukup baik, dan tentu saja mudah-mudahan ini juga menjadi kabar yang baik bahwa tidak hanya wisatawan asing aja yang datang ke Indonesia, tetapi tentu saja juga foreign investor, itu yang kita harapkan. Dan nggak berlama-lama lagi saya akan sampaikan kaitannya mengenai strategi cuan dari para grup BTS. Dan nggak berlama-lama lagi saya langsung sampaikan atau langsung undang Bro Bekti Sutikna untuk hadir di tempat ini. Dan sebelumnya buat teman-teman sekalian yang belum membuka rekening Sukor, kita baru ada aja aplikasi baru yaitu Sport by Sukor Sekuritas. Jangan lupa buka di link e-form.sukorsekuritas.com. Dan yang pertama tentu saja bintang tamu yang luar biasa, penulis buku Super Scalper asal dari Kabupaten Banten. Siapa lagi kalau bukan Mas Bekti Sutekna. Apa kabarnya Mas Bekti? Halo, Mas Bernard. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa, senang banget akhirnya Mas Bekti ketemu dengan saya nih. Walaupun ketemunya bukan live, seperti waktu di Mandalika, hujan-hujanan Iya, atau iya. MotoGP, tapi kita ketemunya di IG Live. Nah, sebelum kita masuk nih ke topik utama, aku pengen tanya nih kesan pesan dari Mas Bekti mengenai event Boleh. MotoGP pada waktu itu. Hmm. Silakan. Waduh, bagus banget, Mas. Jadi itu juga kemarin kan pengalaman pertama saya untuk lihat MotoGP langsung yang ada di Indonesia ya. Karena terakhir kan tahun 95 kalau nggak 97 ya. Nah, itu kan jadi Betul. benar-benar luar biasa banget. Kemudian saya juga terima kasih nih kepada Sukor nih. Wah, baik banget nih sama saya gitu kan. Makasih banyak ya Mas Bernard gitu. Kemudian kalau kesan-kesannya MotoGP benar-benar luar biasa. Itu bisa animonya masyarakat itu bisa membuat kayak menjadi perhatian di seluruh nasional. Dan juga kemarin saya ada yang unik Mas, di sana itu Ya. ternyata banyak trader. Jadi waktu saya kemarin Oh, di iya, iya, iya. di stand-standnya Alosipo sama standnya Sukor itu ternyata banyak Mas Bekti. Saya juga pikir ini siapa, tapi saya cuma berpikir simpel, kalau ada yang kenal saya pasti dia trader gitu aja gitu. Dan bener-bener kemarin tuh sempat kita bisa ngobrol-ngobrol edukasi di sana, dan bener-bener animo masyarakat di daerah khususnya Lombok itu luar biasa banget gitu. Yes. Dan besar harapan saya juga dari Sopas Fakultas Manajemen, Mas Bekti ini bisa menjadi inspirasi buat masyarakat di luar Jawa. Tujuannya apa? Supaya banyak trader-trader, scalper-scalper, atau investor di luar Jawa yang bisa sukses, sehingga bisa menghidupi keluarganya, menjadi Amin. agen buat komunitasnya, dan juga yang paling penting ini Mas Bekti, supaya pasar modal kita semakin ramai. Gitu, Pasti harus amin. itu. Nah, Mas Bekti, ini kaitan mengenai pasar modal yang makin ramai. Saat ini kita melihat di penghujung bulan Maret atau 2 minggu terakhir, setelah komoditas sempat menjulang tinggi, transaksi kita sempat tinggi, tapi akhirnya transaksi kita mengalami drop. Bahkan rata-rata 3 bulan terakhir kita ini lebih rendah daripada rata-rata transaksi di tahun 2021. Kira-kira menurut Mas Bukti apa yang menyebabkan transaction value ini menjadi turun? Silakan. Kalau menurut saya pribadi sih Mas, menurut saya agak wajar ya. Jadi beberapa waktu lalu pas saya IG live juga dengan Mas Daniel yang dari Sukor, itu pun waktu itu IHSG juga masih di 6.900-an berapa gitu ya. Dan waktu itu terakhir saya live IG sama Mas Daniel dari Sukor itu kan tertingginya baru di 6.996 Betul. IHSG-nya.
saya memprediksi waktu itu memang untuk IHSG ini akan masuk ke area 7 ribuan dan sekarang udah tersampai gitu kan, diangkat perbankan big cap gitu kan. Tapi untuk saat ini menurut saya wajar dong. Ini juga dalam waktu dekat bisa jadi ada correction yang menurut saya ini wajar. Jadi teman-teman juga harus siapkan trading plan atau money managementnya. Intinya market itu tidak selamanya kan naik terus. Pasti juga ada masanya cooling down juga gitu. Jadi wajar juga. Apalagi mengingat dulu waktu Oktober saya memprediksi wah biasanya Oktober itu ada sedikit penurunan tajam tapi balik lagi ternyata nggak ada. Window dressing kita tunggu-tunggu juga nggak ada gitu kan, tetapi pelan-pelan IHSG kita naik terus gitu. Jadi tetap menurut saya juga harus waspada tentang koreksi jangka pendek aja gitu. Oh. Jadi intinya ini market turun karena market udah menembus angka psikologisnya ya, bahkan udah hampir mencapai 7.100 sehingga banyak trader was-was berhati-hati mengatur money management supaya nanti ketika ada koreksi mereka sudah memiliki money management yang baik atau strategi exit baik dari mereka. Nah, sekarang tadi udah bahas mengenai money management dan strategi exit. Tapi saya ingin membahas mengenai bagaimana nih strategi trading atau scalping dikala IHSG cukup tinggi 7.100 dan market atau trading value-nya mengalami penurunan. Silakan Mas. Kalau saya pribadi sih Mas, jadi tetap menggunakan ya namanya kita itu kan trading ya. Trading itu konsepnya jual beli dalam jangka waktu yang pendek. Dan dalam mindset saya kalau kita itu mau trading terlebih ya namanya scalping itu kan jual beli time frame-nya lebih pendek dari swing ya. Nah, itu tetap harus kita menggunakan trading plan dan money management. Jangan sampai uang kita ngendap. Jadi saya berpikir kayak seorang pedagang aja, duit saya harus muter. Nggak boleh ini kayak ibaratnya mati gitu. Jadi saya gimana caranya tetap uang harus muter, ada pembatasan resiko, tapi juga ada pembatasan take profit-nya. Nah, menyikapi beberapa waktu ini market yang mungkin untuk trading ya agak sedikit susah. Saya jujur beberapa waktunya agak sedikit tidak maksimal, tidak masuk, tidak besar juga gitu. Jadi tetap saya mengurangi porsi dana, tetap kita harus atur trading plan dan money management. Jangan sampai kita juga trading saat ini market nggak bagus, kita melawan konyol juga gitu. Jadi tetap kita harus menyiapkan sebagian dana yang terukur intinya gitu. Oke, jadi yang pertama tadi Mas Peti sampaikan buat yang main gede kurangi porsi nih. Tadi itu yang saya dapatkan ya. Likuiditasnya lagi kurang baik, lagi takut nih mencapai angka psikologis 7.700, belum pada biasa retail, jadi waspada di angka psikologis tersebut. Dan yang kedua tadi Mas Peti menyampaikan pentingnya kedisiplinan. Kalau lagi scalping ya tuan ya bungkus hari itu juga. Tapi kalau lagi berbalik arah, jangan lupa atau jangan takut untuk namanya stop loss atau cut loss. Itu mutlak dilakukan oleh seorang trader karena nggak mungkin dalam setiap trading plan kita atau trading kita selalu cuan. Itu yang paling penting yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kemudian Mas Peti, tadi kita udah bahas kaitannya mengenai strategi-strategi ini. Nah, kita melihat bahwa saat ini saham-saham teknologi mulai bergelora, apalagi menjelang Gotoh yang akan IPO. Kira-kira pandangan Mas Peti bagaimana sih untuk sektor teknologi? Akankah ini kembali seksi menjelang Gotoh yang akan IPO di bulan depan? Dan juga ada satu saham lainnya lagi yaitu WIRKE, kaitannya mengenai metaverse yang akan IPO. Silakan. Kalau saya pribadi, memang ini hampir berbarengan ya. Kemarin kayaknya IPO-nya mau bareng tanggal 4, tapi kayaknya Gotoh ditunda tanggal 7 kalau nggak salah ya. WIRK tanggal 4. Kalau saya prefer jujur, WIRK menarik menurut saya. Karena juga harganya masih, valuasinya masih murah. Saya kira itu juga akan diramaikan juga nanti dengan ada warannya ya, 10/3. Itu menurut saya menarik juga. Tapi kalau untuk Gotoh sendiri itu kan sebelum IPO, kalau saya lihat prospektusnya, dia sudah lembar sahamnya itu akan terbanyak sebursa efek gitu. Jadi wow, ini akan jadi IPO pertama yang lembar sahamnya terbanyak di bursa gitu kan. Tapi mungkin bisa jadi nih banyak teman-teman yang mungkin sedikit trauma atau apa dengan kayak pengalaman buka dan lain sebagainya. Namun saya pribadi ya tetap ikut-ikut aja, nanti mungkin menyisihkan sebagian dana ikut nyoba-nyoba juga gitu. Tapi kalau ditanya pandangan saya terhadap teknologi, memang kadang sektor teknologi itu tidak bisa langsung berhasil di saat itu. Kadang keberhasilan sebuah IPO itu kan kita nggak bisa lihat cuma sekedar hari pertama keduanya, tapi bagaimana jangka menengah panjangnya. Ya kayak Amazon dan lain sebagainya, dia berapa tahun baru bisa dikatakan berhasil gitu untuk jangka menengah panjang. Tapi mungkin bagi trader yang mungkin bermain dalam jangka pendek,
ya mungkin silahkan kalau Anda mungkin sekedar in out atau mungkin nanti belinya kalau udah di market nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang punya pandangan jangka menengah panjang, uang ini mungkin juga sudah nganggur, money manajemennya udah dibenerin, intinya uang di apa simpanannya udah banyak, ini cukup untuk ibaratnya untuk investasi jangka panjang, ya nggak apa-apa. Kita lihat kalau Oh, dibanding Goto dibanding mungkin maaf ya bakal Bukalapak atau apa gitu kan, saya lihat masih bagusan Goto lah apa ininya, user ininya juga masih banyak yang pakai Goto gitu Mas. ya, setuju banget Mas Bekti. Jadi istilahnya kita boleh banget ikut saham IPO, apalagi saham IPO yang dua ini lumayan hype banget, tapi sekali lagi yang pertama atur money management, sisihkan cash tapi jangan semuanya masuk ke sana, itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu saja teman-teman jangan ngarep arah, terutama untuk saham-saham yang kapitalisasi besar ya Mas Bekti ya, karena kita melihat bahwa GoTo Iya ini bener market bener. cap-nya nanti nomor 4 setelah BCA, BRI, Telkom. Jadi untuk arah ya kita harus sedikit rasional ya Mas Bekti ya, jadi trader jangan ngarep. Iya Kalau untuk kayaknya real berat, market kayaknya cap lebih kecil, prediksi jadi saya berat gitu. ya berat, betul, prediksinya berat. Kalau WIRG market cap-nya Iya. lebih kecil, mungkin untuk para trader mungkin lebih cocok ya, intinya begitu. Kalau Goto tadi Mas Bekti menyampaikan ini mungkin kena Amazon nih, karena awal mulanya rugi tapi dalam 14 tahun sampai 20 tahun akhirnya itu yang perlu diperhatikan. Nah Mas Bekti, hari ini kan kita spesial nih, dimana kita nggak cuma bahas strateginya Mas Bekti di market saat ini, tapi kita ingin belajar juga kaitan mengenai turnaround story, turnaround life dari teman-teman Padepokan BTS. Saya pengen tahu dulu, Mas Bekti kan dulu kan tradingnya nggak rame-rame sendiri, tapi habis masuk ke video di YouTube, kemudian main buku, ada grup namanya Padepokan BTS yang akhirnya setia trading bahan Mas Bekti. Kira-kira apa yang inisiasi Mas Bekti untuk mendirikan Padepokan BTS nih? Kita penasaran. Oke, simpelnya gini Mas. Jadi waktu itu ada sebuah cerita ya, ini mungkin agak sedikit panjang dikit. Jadi ceritanya itu adalah Pak Untung itu kan mewawancarai saya di Mira Asset, ya kan? Mewawancarai saya di video yang Ya. YouTube itu yang pertama kali itu. Akhirnya Pak Untung minta nomor saya. Mas Bekti boleh nggak saya belajar ke Jogja gitu kan? Saya mikir, wah ini orang Korea masa belajar sama saya? Siapa saya gitu kan? Saya kan malu sendiri gitu maksud saya gitu kan. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa kalau dia pengen belajar. Alhasil boleh. Waktu itu disusul Aldo. Ya, karena Aldo itu saya sudah mengenal dia dari TikTok sebelum saya muncul ke publik. Akhirnya kita bertiga. Kita cuman iseng-iseng ya mungkin sharing-sharing aja gitu. Ternyata di Aldo kan mungkin influencer ya, bermain sosmed, TikTok, IG gitu. Akhirnya mungkin menarik beberapa temen ikut gabung. Ada Boston, ada Yoga dari Bali, ya kan? Ada teman lama saya, Condro. Jadi kehadiran saya di publik itu malah memunculkan teman-teman kuliah lama saya pada hubungin saya gitu kan. Jadi ya wes Oh, yuk kita buat rame-rame ngumpul-ngumpul gitu. Karena berpikir saya simpel Mas. Waktu sebelum saya muncul ke publik, saya tuh kan trading sendiri di rumah, rasanya betul. boring, sepi. Dan itu salah satu negatifnya kita jadi full time trader kalau sendiri di rumah, boring banget gitu, bosen Oke. juga gitu. Mau ngajak temen kalau nggak ada yang full time trader ya susah juga gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa ini buat rame-rame. Nah waktu itu juga masih ya, rame-ramenya berita tentang COVID ya, ada PPKM juga. Akhirnya kita sewa tempat kos-kosan yang ada di dekat Oh, kuburan juga waktu itu kalau teman-teman tahu itu. Nah itu di situ kita trading di situ. Nah dari situlah akhirnya muncul ya kalau bisa kita yang lebih inilah yang lebih ibaratnya yang lebih bagus lah tempatnya. Akhirnya kita bertransformasi cari tempat yang lebih bagus lagi. Kebetulan di sini yang punya tempat ini juga trader juga ya Mas Wisnu, jadi kita langsung buat semacam perkumpulan. Akhirnya kita cuman iseng-iseng aja kita buat, kasih nama aja deh gitu. Kalau mungkin kelas apa atau apa gitu kan sudah umum gitu ya, tempat kita betul. kasih nama yang unik gitu kan. Kalau identik Jogja itu kan kayak Padepokan gitu, udah kasih nama Padepokan BTS gitu aja. Nah dari situlah Mas kita sebenarnya saat ini memuadai cuman kayak forum kita untuk trading bareng di sini gitu. Oke, jadi Mas Bekti menekankan ya tadi kalau trading sendiri full time trader itu bosan, jadi komunitas itu penting, proximity teman itu penting, dan Mas Bekti dan tim Padepokan BTS ini memiliki visi misi untuk cari cuan tiap harinya melalui scalping trading. Nah, Ya. teman-teman juga kalau pengen punya komunitas trading juga bagus untuk saling review portofolio, tentu saja yang saling membangun dan objektif. Plus kalau teman-teman jangan lupa untuk bergabung juga ya Mas Bukti, kita ada komunitas support cuan troopers. Ya. Teman-teman yang ingin bergabung bisa join di eform.supportsukas.com
Dan nextnya pada Pohon BTS kita support juga akan visit nih. Kita boleh ya Mas bikin video di sana supaya ini bisa Boleh banget, silakan. inspirasi buat teman-teman di daerah lain untuk bikin perkumpulan yang positif untuk mencari cuan di capital market. Nah, Mas Bekti, ini kan kita melihat teman-temannya Mas Bekti ini kan banyak yang istilahnya belum lama juga di sana, tapi akhirnya dengan Mas Bekti ini mereka bisa belajar banyak, bahkan bisa bilang cuan. Story apa sih yang bikin Mas Bekti ini terenyuh dan jadi makin semangat untuk mengedukasi seperti saat ini? Saya melihat waktu ke Lombok, Mas Bekti itu happy banget ngajar teman-teman di Lombok memberikan edukasi, dan pasti di daerah lain juga sama. Kira-kira spirit apa atau apa yang membuat Mas Bekti ini semakin semangat mengedukasi? Apakah ada hasil yang menarik dari teman-teman BTS atau gimana? Silakan. Jadi gini Mas, itu juga sudah saya tulis dalam buku saya ya, di bagian pertama bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dan ternyata saya menyimpulkan beberapa kebahagiaan yang saya rasakan sebenarnya ya, kebahagiaan sebenarnya itu adalah ketika kita itu mengajarkan, membagi ilmu ke orang lain, tapi ternyata orang itu bisa berubah hingga merubah nasibnya sendiri dan dia bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Waktu itu malam-malam saya pernah di WA teman saya. Bekti, terima kasih ya. Kamu bisa menjadi sebagian puzzle dalam kehidupan saya. Tanpa kamu, aku gak bisa seperti ini. Sekarang hidupku udah berubah, aku bisa jadi miliarder. Terima kasih banyak. Langsung saat itu kadang saya dipikir, Asem, kamu bikin aku cengeng loh, aku bilang gitu. Aku jadi nangis gitu kan. Makanya Iya. disitulah saya belajar kayak, ternyata kebahagiaan sebenarnya adalah ketika kita itu bisa merubah nasib orang, dan itu bisa bercerita ke kita, rasanya benar-benar luar biasa banget. Itu makanya saya berkeinginan kalau bisa merubah hidup orang lain dengan cara apa? Membagikan pengalaman ilmu saya. Nanti masalah ilmu saya itu cocok enggak, dipakai atau enggak, yaitu urusan mereka. Tapi ini pengalaman saya. Dan banyak teman-teman saya yang berubah, termasuk yang ada di BTS. Ada yang dulu datang ke sini cuma pakai uang, maaf, 300-an juta. Sekarang udah jadi 4 atau 5 M ke atas kayaknya gitu. Jadi bener-bener luar biasanya di situ kita bisa senang melihat orang itu bisa merubah nasibnya, itu luar biasa banget. Kebahagiaan yang sebenarnya menurut saya itu Mas. Apalagi di Iya. dalam agama saya, maaf ya, agama Iya. saya Muslim. Jadi itu kalau kita udah mati, meninggal, itu ada kepercayaan bahwa nanti tidak akan bergeser sebuah mayat ketika dia sebelum menjawab 4 pertanyaan. Umurmu, hidupmu, ilmumu, dan saya yang satu agak lupa, tapi intinya ilmu. Makanya ilmu itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kamu punya ilmu, kamu amalkan nggak gitu, kamu bagi-bagikan nggak gitu. Makanya dengan harapan seperti ini bisa memberi manfaat buat orang lain gitu. Gitu Amin Mas. Mas. Dan Amin. tentu saja ini inspirasinya udah sampai mana-mana Mas Bekti. Jadi teman-teman di Lombok juga langsung menyambut Mas Bekti. Ada Mas Irfan. Halo Mas Irfan kalau hadir, dan istri. Kemudian banyak pencinta BTS juga, dan juga cuan troopers di sana yang sangat appreciate edukasi yang dilakukan Mas Bekti, sehingga ini juga menjadi semangat tambahan ya Mas Bekti buat Mas Bekti dan kita support untuk terus menggalakkan edukasi. Nah Mas Bekti, kalau pengen tahu nih Mas Bekti, metode training yang digunakan oleh pasukan BTS ini seperti apa nih, supaya teman-teman di sini juga belajar yang disepakati ini loh pakem Oke. kita trading. Silakan. Oke, simple Mas. Mungkin ini sekalian saya juga akan membagikan kisah ke teman-teman mungkin yang belum bisa main ke sini. Saya akan kasih tahu sebenarnya. Gini, konsep dalam trading saya di sini di BTS saya jabarkan jadi 2 pilihan dulu. Anda mau investing atau Anda mau trading? Oke. Karena kalau 2 ini diperdebatkan sampai kiamat, nggak akan pernah ketemu gitu loh. Jadi ini udah ilmu yang berbeda. Kalau Anda mau investing, ya taruh danamu, uangnya harus dingin, laporan keuangan, analisa, dan lain sebagainya, analisa top down, fundamental, benar-benar kamu pertimbangkan. Taruh uang di situ untuk jangka menengah yang sangat panjang. Itu untuk investing. Karena perlunya investing adalah dulu pengalaman saya 2008 beli BCA itu cuma 3.000. Sekarang kalau nggak di stock split mungkin udah 40.000. Jadi itu untuk investing. Saya tanamkan juga nilai-nilai investing ke teman-teman. Nah, yang lebih fokusnya memang keseharian saya tiap hari adalah trading. Trading itu dibagi jadi beberapa. Ada scalping, day trading, swing. Nah, yang bedain apa? Yang bedain adalah time frame-nya, waktunya. Kalau kita itu beli pagi jual sore, sore jual pagi, itu day trade. Katakan Ya. gitu. Tetapi kalau kita itu mau scalping, lebih pendek. Kalau mau swing, ya agak panjang.
metodenya berbeda, strateginya berbeda-beda. Jadi di sini saya ngomongnya jelasinnya keseluruhan, tidak sepotong-potong. Karena kalau sepotong-potong akan fatal. Jadi kalau kita itu scalping, keseharian kita kan saya ajarkan scalping. Jadi aku bilang, termasuk ini saya juga gunakan nih pakai Sukor ya. Saya bisa ngamatin mereka. Porto anak-anak itu saya amatin. Jadi ketika mereka itu tak didik, ibaratnya tak didik gitu, dia bener-bener kamu harus disiplin. Ingat, ini scalping. Duit kamu itu limited. Konsep scalping, kamu bukan orang yang unlimited uangnya. Kamu punya uang yang limited. Jadi kalau mau nggak mau, duitmu harus muter. Gitu. Mau nggak muter, harus muter. Nggak bisa duitmu tuh mati. Kalau mati terus kamu diem, kamu nggak bisa berkembang. Aku bilang gitu. Tapi dengan adanya kamu batasin yang namanya resiko, kamu tukerkan saham lain yang bisa berpotensi, itu akan menghasilkan cuan dan akan terganti. Saya sering cerita Mas Bernard tahun lalu deh. Bumi Resources itu saya beli harga 140 perak. Itu pengalaman saya. Akhirnya turun-turun sampai sekarang tinggal 56 perak. Bayangin kalau saya nggak cut waktu itu. Ya sekarang cuma duitnya nganggur 1 tahun lebih, nggak bisa kemana-mana, nggak berkembang, dan lain sebagainya. Tetapi dengan waktu itu saya cut, saya tukarkan saat ini udah terganti dan lebih. Itu konsep yang saya tanamkan ke anak-anak. Kemudian yang kedua, kalau ada pertanyaan, Mas Bekti, saya beli saham, akhirnya niatnya trading, saham yang dibeli volatilitas tinggi, akhirnya turun-turun, akhirnya didiamkan. Setelah didiamkan, beberapa hari balik. Berarti kalau kayak gitu aman ya Mas Bekti ya? Menurut saya enggak. Kenapa? Karena itu mungkin sebuah kebetulan ataupun luck saya menyebutnya. Ya kalau kamu melakukannya mungkin di saham itu ya seperti itu. Tapi kalau kamu mau trading dalam jangka waktu yang panjang, kalau kamu nggak disiplin, pasti mungkin nanti di bulan keberapa atau di tahun keberapa kamu akan terjebak dan itu nggak akan pernah balik lagi. Gitu. Yes. Teman saya masih punya NV harga 1.700 sampai sekarang Wah, nggak bisa keluar. satu grup tuh, Trump saya juga harga kena 2 saham-saham begitu. ya Trump harga 2.000 perak ya. Dulu ingat loh, Trump itu 2013 alumni LQ45. Ya Yes. kan sekarang udah 50 suspend lagi gitu kan. Jadi makanya itulah kalau Anda mau trading ya Anda juga harus punya remnya. Ibarat Anda mau balap kok nggak pakai rem ya bahaya gitu. Tapi Yes. kalau memang konsep Anda investasi jangka panjang ya udah nggak perlu di cut loss karena memang strateginya berbeda gitu. Tapi kalau Anda trading wajib bagi saya. Kalau enggak saran saya mendingan jangan trading deh karena apa? Beresiko tinggi gitu. Jadi intinya pertama tentukan dulu ya Mas ya, mau investasi atau trading, bedain akonya kalau mau dua-duanya. Ya investasi harus fundamental yang bagus, yang ke depan proyeksinya bagus, perusahaan tersebut laporan keuangannya dan perusahaannya solid. Kalau yang trading harus benar-benar disiplin. Scalping, caranya Mas Bukti itu harus disiplin, hari itu jual beli, jangan sampai nyimpen barang yang memang naiknya udah balik arah. Kedisiplinan adalah kunci. Itu yang udah Mas Bukti juga didik ke teman-teman sekalian ya. Dan Mas Bukti aku lihat kemarin satu hari cuannya 14% ya. Aku udah menjadi saksi nyata bahwa Mas Bukti ini benar-benar the real mentor yang walk the talk. Hari ini juga luar biasa. Jadi kita pengen tahu dari teman-teman BTS gimana tentang Mas Bukti dan trading plan apa yang sebelumnya mereka terapkan dan sekarang mereka terapkan. Nah, nggak berlama-lama lagi kita akan panggil satu persatu di tempat ini ya. Jadi kita bisa langsung belajar bareng Padepokan BTS lainnya. Dan sekalian buat teman-teman, jangan lupa untuk yang belum buka rekening Sukor, jangan lupa buka di link bio ini. Dan untuk kaitannya mengenai kenaikan PPN dari 10 ke 11%, kita dari Sukor untuk saat ini absorb, jadi nggak ada kenaikan fee. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, fee-nya masih sama, dan new spot akan ada nanti per tanggal 17 Mei. Nah, hari ini saya kasih khusus nih, buat teman-teman yang story event hari ini bareng Mas Bekti dan Padepokan BTS, story take ke sebuah sekuritas, yang punya spot, nanti berkesempatan buat 10 orang terpilih. Kita langsung bukain user ID-nya untuk spot yang baru. Jadi teman-teman jangan lupa story event hari ini, tag ke Sukor, komen, tolong minta user ID yang baru, nanti kita akan kasih. Oke, dan Mas Yoga, tolong untuk request, oke deh request. Saya panggilkan kepada Mas Yoga. Nah, halo Mas Yoga. Halo, halo. Tunggu lu. Suaraku aman? Halo, halo. Aman. Aman, keras.
Ini lagi di Oke. Padepokan atau udah balik rumah ini Mas Yoga? Wah, halo. Kalau saya kebetulan kemarin itu ada upacara di Bali, jadi pulang dulu sebentar. Oh, ya, 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 ya. Jadi Mas Yoga ini merupakan orang Bali ya yang benar-benar hadir ke Kabupaten Bantul di Padepokan BTS untuk belajar dan trading bareng tiap harinya untuk mendapatkan rezeki dari Padepokan BTS. Mungkin Mas Yoga, aku penasaran nih, apa sih yang membuat Mas Yoga ini awal mulanya tertarik untuk bergabung dengan Mas Bekti dan Padepokan BTS? Silakan. Oke, oke. Jadi sebelumnya malam dulu ke Bernard, makasih udah ngundang. Mas Bekti, malam Mas. Dan teman-teman Malam, semua malam yang Mas Yoga. nonton. Oke, jadi kenapa bisa apa namanya tertarik untuk belajar bareng dan kebetulan dapatlah jalannya sama Mas Bekti. Nah, jadi waktu itu Mas Bekti kan terkenalnya pertama ketika Mirai atau ya sekuritas sebelah itu ngupload di YouTube. Wah, itu saya heran tuh. Wah, kok ada orang bisa trading terus ini kayak saya kira kan ini bohongan, saya tonton videonya. Loh, ini kok kayak bukan orang yang saya kenal di saham nih, siapa nih orang nih? Terus dari Jogja saya cari IG. Saya cari IG-nya waktu itu IG-nya Mas Bekti itu kayak akun yang khusus bapak-bapak nge-share anaknya doang gitu loh. Ini siapa? Ini siapa anjir gitu. Ini serius nih transaksi sahamnya gede banget nih 2 triliun gitu. Jadi kan ini siapa sih ini orang? Nah, terus ya udah karena saya juga punya akun apa namanya akun komunitas saham. Jadi buat teman-teman saya juga udah punya akun komunitas saham. Nah, jadi saya nge-follow up Mas Bekti untuk apa namanya wawancara karena tertarik kan sama strateginya. Nah, nguliklah strateginya Mas Bekti. Nah, ternyata beliau benar-benar jual belinya itu hari itu. Benar-benar hari itu. Wah, nggak Wow, kebayang kan disiplin yang ya. iya yang bukan disiplinnya, tapi nggak kebayang emang cuannya kayak gimana itu. Emang nggak rugi kan gitu kan. Kita kan taunya paling mentok, paling cepet jualan itu beli sore jual pagi. Semua Ya. tahu beli sore jual pagi, yang lamanya nge-swing, sisanya invest. Ini apa ini kok bisa cepet gitu. Terus apa namanya wawancara, terus waktu ke Bali dapat kesempatan ketemu meet up di Bali ngeliat trading bareng. Nah di sini nih lucunya nih. Waktu itu mau trading bareng kan. Terus Mas Bekti bilang, Mas Yoga kita trading bareng, ayo. Terus Mas Bekti bilang, Mas aku mau masuk ini. Aku baru ngetik sahamnya. Mas Bekti masuk harga berapa? Aku udah exit. Wah, Mas nggak rugi dah. Mas nggak rugi, Mas nggak rugi. Diliatin cuannya. Gimana caranya dah gituin. Jadi aku satu hari itu full ngeliatin aja dan wah ini udah dah. Ini pertama kali aku ngeliat dan beneran apa yang ada di YouTube, ada apa yang di share-share itu, wah ini beneran dilakuin nih. Ini bukan scam bohong-bohong nih. Wah aku tontonin terus singkat cerita bareng-bareng. Nah waktu itu waktu udah ke Jogja mintalah ditawarin mau bareng ada teman-teman itu udah ada Aldo, Boston, Pak Untung, Mas Yusron, udah rame lah di sana. Oh boleh mas, ya udah dah. Jadi singkat cerita langsung ikut ke Jogja waktu itu. Jadi kayaknya aku terakhir, tapi ada komandan sih. Jadi aku terakhir habis itu ada komandan. Jadi aku agak-agak adik-adik lah di sana semua Ada kakak-kakak yang perguruan udah. ya istilahnya gitu ya. Iya adik perguruan. Kayak istilahnya siapa tuh Sun Gokong, itu kan punya kakak paling tua Iya aku perguruan. adik Ada ketiga itu. siapa tuh Supaka, ini mirip banget ya. Nah, Iya gitu. Mas Yoga ini aku penasaran nih. Sebelum kenal Mas Bekti, metode tradingnya seperti apa dan setelah kenal Mas Bekti, perubahan apa yang Mas alami dan pembelajaran apa yang ingin disampaikan ke teman-teman cuan yang paling penting? Oke. Nah, sebelumnya itu kan saya rasa juga bukan cuma saya aja, tapi semua pasti start dari awal adalah belajar value investing. Itu nggak usah muluk-muluk, pasti itu. Orang-orang angkatan sebelum COVID pasti belajarnya itu. Dan jargon paling khasnya itu belilah saham yang produknya kamu pakai setiap hari, yang kamu lihat perusahaannya setiap hari. Jadi aku menerapkan itu karena apa namanya IHSG juga masih di area yang ya udah bisa dibilang aman, nggak ada crash segala macam. Orang-orang masih kebanyakan invest dan swing, jadi aku main di sana. Habis itu untuk tradingnya ya nge-swing, karena kan kita belajar teknikal juga, support, resistance, terus Fibonacci, dan semua indikator lainnya itu saya pelajarin juga. Jadi punya untuk invest dan untuk jual beli tercepatnya itu swing dan day trade. Beli sore jual pagi, nggak ada istilah scalping itu mah. Ya, ya. Dan sekarang gimana perubahannya?
tradingnya Oke. gimana? Nah, karena kan kebetulan juga ya karena masih muda kan, wah ini asik nih kayak bisa jual beli cepat terus kita mempelajari benar-benar polanya, gimana orang psikologisnya kalau ngebentuk harga tuh kayak gimana. Ya udah, jadi saya dari Mas Bekti, saya ngedengerin apa yang dibilang, apa yang dikasih tahu, terus gimana dia nge-mentorin kita-kita, jadi sharing pengalaman dan lain-lain dan ngelihat langsung di market. Ya udah, jadi sekarang aku tetap juga ada kayak ngebagi gitu, kayak yang Mas Bekti sampaikan tadi, ada juga emiten yang emang khusus aku jaga, itu di RDN lain, ada yang memang khusus buat istilahnya kita itu nyari uang untuk hidup lah, untuk jajan, itu di scalping. Jadi strategiku sekarang nambah lagi scalping lagi satu gitu loh. Karena jujur juga, aku emang ada emiten yang aku tahan lama banget, emiten dari tahun lalu aku tahan lama banget, karena kebetulan sekarang manggung gitu loh. Nah, aku ada emiten yang aku tahan, ada juga TMG. yang aku iya itu udah punya dari harga 10.000 dulu itu. Wah, itu sebelum kenal Mas Bekti, masih nge-sweep, masih nge-invest. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sekarang scalping sama ada RDN yang memang untuk di hold lama. Jadi kan di market itu intinya kita sebenarnya nyari cuan ya. Gimana pun strategi kita, kalau emang cocok scalping, ya aku scalping hari itu. Kalau emang ada yang untuk ditahan, aku tahan. Tapi aku bedain karena kan psikologis setiap kalau aku ya psikologis setiap sekuritas yang kita pakai tuh punya cara nyari cuannya. Kalau yang akun ini untuk nyari cuan scalping, akun ini untuk nyari cuan untuk di hold. Nah, kayak gitu biar nggak ke aduk-aduk gitu loh. Kalau aku sih gitu sih caranya. Wow, good banget. Jadi istilahnya tadi Mas Bekti benar-benar walk the talk nih murid-muridnya. Kalau punya akun invest yang untuk jangka menengah, panjang, untuk swing itu harus terpisah. Yang scalping, yang untuk day trading itu benar-benar harus terpisah karena psikologisnya beda dan strateginya beda. Dan saham kenangannya apa nih? Yoga, yang bareng Mas Bekti yang bisa cuan kotos-kotos nih. Jadi bisa sampaikan testimoninya. Mas Bekti juga bisa review nih. Wah, kalau saham kenangan sih yang di Bali ada, itu yang emang pertama kali ngelihat depan mata itu kayaknya waktu itu pertama kali bareng Mas Bekti itu waktu diajarin apa ya trading, saya lupa pokoknya itu waran kalau nggak salah. Itu jadi saya ngelihat secara langsung gimana pembentukan harga itu. Wah, ini ya orang-orang yang aku sebut bandar. Jadi aku ini ya orang yang aku sebut bandar, terus ini ya saham yang sering aku kasih tahu edukasi untuk hindari saham gorengan. Wah, sekarang aku main di gorengan nih. Jadi wah, dulu dulu ngedukasi itu hindari saham gorengan, cari saham blue chip. Wah, sekarang aku menghindari blue chip, cari gorengan. Tapi kembali lagi sesuaikan profil risiko ya teman-teman. Iya, benar. Pertama tadi Warren risiko tinggi, untuk scalping aja nih teman-teman kalau Warren seperti Mas Bekti dan Mas Yoga. Mas Bekti gimana nih melihat perubahan Yoga? Bangga atau gimana nih biar teman-teman juga bergabung dengan komunitas kita nih Cuan Troopers dan nanti kita adain jalan-jalan bareng Mas Bekti lagi nih kota-kota lain. Silakan. Pastinya bangga lah Mas, artinya kan dulu yoga seperti itu kan, artinya juga makin kesini kan ada perubahan-perubahan juga. Kebetulan kita juga di Jogja itu udah nganggep kayak family gitu, jadi kita saling bantu-membantu juga. Saya kadang ada apa juga dibantu, termasuk juga kalau mungkin Mas juga ada apa kita juga bantu. Jadi kita saling melengkapi intinya gitu. Tapi pokoknya intinya simpel yang ingin saya sampaikan adalah saya cuma berpesan bahwa apapun itu strategi kamu, yang paling penting tujuannya satu, cuan. Karena strategi orang pasti berbeda-beda. Mungkin strategi saya ini belum tentu cocok diterapkan ke orang lain, tapi tujuan dari semua ini adalah mencari cuan. Ibarat orang berdagang sayur, berdagang buah, berdagang daging kan, otomatis tujuannya sama. Yang penting profit, dapetin profit, tapi strateginya berbeda. Sayur ya disimpan di kulkas yang dingin. Kalau daging ya di freezer, jangan dibalik. Sayur disimpan di freezer rusak gitu kan. Jadi intinya mau strategi Anda apapun itu yang paling penting tujuannya cuan. Gitu aja sih. Dan Mas juga salah satu orang yang menurut saya bisa berkembang gitu. Amin. Mudah-mudahan berkembang terus ya Yoga. Dan tadi pesannya adalah disiplin. Disiplin juga penting. Jangan ngarep kalau emang saatnya stop loss, cut loss ya cut loss lah itu juga bener. Penting. Bener ya Mas Mukti? Bener. Ya, oke. Dan selanjutnya terima kasih Yoga. Dan nextnya Komandan Saham. Jangan lupa request. Thank you Yoga ya. Ya, thank you semua. Thank you Mas Bekti. Thank you Pak Bernard. Dan selanjutnya, thank you Yoga. Murid kedua dari Mas Bekti yang akan ada malam hari ini, yaitu Komandan Saham, yang dia juga saat ini merupakan edukator atau investor saham, sering ngajar di acara IDX juga. Mungkin Komandan Saham bisa request untuk menjadi speaker nih.
Silakan komandan saham, saya belum lihat namanya, request to join. Dan buat Mas Bekti nih, kira-kira pembelajaran dari ngajarin anak-anak BTS itu gimana sih? Pembelajaran yang harusnya bisa dipelajari oleh teman-teman di sini. Yang tadinya gimana, jadi gimana? Silakan. Ya pokoknya intinya kalau saya pribadi ya keras Mas. Ibaratnya itu kalau orang ya katakan orang mau masuk Polri, TNI dan apa tuh kan didikannya keras, nggak mungkin lembek kan. Kalau lembek nggak akan jadi gitu. Jadi kalau saya di sini saya tanamkan ke mereka ya kamu harus disiplin. Bener-bener tak didik keras. Mungkin saya kalau di publik kayak gini kan senyum-senyum, santai gini, tapi kalau didik ya saya pokoknya disiplin. Kalau kamu nggak disiplin, maaf, sorry-nya wis out gitu lah bahasanya gitu. Iya, jadi benar-benar karena apa? Kalau nggak disiplin itu akan menyebabkan jadi penyakit. Nanti penyakit dalam artian itu nanti akan terbiasa jadi akan jadi pola. Alhasil apa yang terjadi? Dia nggak ada rencana. Ibarat orang masuk itu mau jualan dagang itu nggak ada trading plan gitu. Ingat ya teman-teman ya, tadi Mas Bekti udah nyampe ini. Kalau mau ikut Mas Bekti harus disiplin. Jangan ngarap. Kalau emang udah balik arah, udah nggak sesuai asumsi, nggak sesuai trennya, cut. Kalau enggak, ya udah bye-bye. Berarti nggak bisa masuk ke timnya Mas Bekti. Intinya begitu ya teman-teman, yang menjadi scalper itu keras, disiplin, butuh waktu dan perjuangan. Nah, selanjutnya kita udah kehadiran nih. Tadi belum muncul namanya, sekarang udah muncul, yaitu Komandan Saham. Halo Komandan Saham, nama aslinya siapa nih? Mungkin dikenalin ke teman-teman semua nih, banyak belum tahu. Halo Pak Bernard, Mas Bekti, dan Ya, halo. teman-teman semuanya. Jadi nama saya itu Heri Marbun, biasanya dipanggil Marbun. Marbun, oke, Marbun. Jadi Marbun gimana nih? Pertama ceritanya bisa gabung sama Padepokan BTS-nya Mas Bekti, silakan. Jadi awalnya memang belum sempat kenal sih ya, sama Mas Bekti Sutikna. Itu kenalnya itu pas waktu juara itu ya, juara kompetisi Mira Aset. Nah, jadi awal-awalnya itu memang ya kepo. Ini siapa sih nama Bekti Sutikna ini? Lihat Instagram, lihat Facebook. Nah, awalnya itu lihat Facebook sih. Zaman-zaman jadulnya, sejak kuliah, gimana, tak lihat sih. Nah, jadi akhirnya sebenarnya sempat sekali-sekali ke BTS Belajar bareng Mas Jusron. Hanya sekali-sekali aja. Nah, jadi bisa join dari apa ke Padepokan BTS itu kan kemarin itu ngajak teman-teman apa orang BTS itu main futsal. Nah, setelah siap main futsal itu Aldo mengampirin saya ngomong Her, sampai mau enggak ini gantikan aku sementara satu minggu di BTS karena aku satu minggu ini mau pergi ke Jakarta sebentar ya wes. Terus Mas Bekti juga datangin entar kita gini. Nah ya wes langsung tanpa hitung lama-lama tak hakawai ya wes gas gitu. Akhirnya gabung sama tim BTS Bang. Akhirnya bersyukur juga ya berkesempatan belajar sama Mas Bekti ini, berkah tersendiri nih Mas Bekti buat belajar Mas Bekti. Nah, kira-kira dari Mas Marbun sendiri nih, perubahan apa yang dialami dari sisi style trading, resultnya ketika sebelum bergabung dengan Mas Bekti hingga akhirnya sekarang bergabung dengan Mas Bekti? Silakan. Ya, mungkin sih sebelum bergabung sama Mas Bekti ya, memang kurang terlalu disiplin ya, maksudnya kurang terlalu disiplin TP, kurang terlalu disiplin cut loss, terus strategi tradingnya kadang berubah-berubah ataupun strategi tradingnya juga nggak menetap gitu. Dan sejak kita bergabung ke BTS bulan 8 kalau nggak salah. Nah, jadi saya bisa belajar dari beliau bahwa disiplin TP, disiplin sama treatment kita, disiplin cut loss itu merupakan sesuatu hal yang bisa saya dapatkan dari BTS karena disiplin itu merupakan cara kita supaya bisa survive di market. Yeah. Apakah itu disiplin TP, apakah itu disiplin cut loss. Karena kan memang kita karena kan di awalnya kita sebagai trader apalagi jangka pendek ya scalper seperti itu sih Mas. Yes, jadi yang aku dapetin selain disiplin tadi ini nih, objektif. Jadi metodenya nggak beda-beda. Kadang-kadang kita nggak TP, kadang-kadang nggak cut loss. Nah ini nih yang susah nih. Disiplin, konsisten, dan objektif. Kadang tuh kita suka subjektif ya sebagai trader, scalper. Ah katanya masih ada story ini, ya udahlah aku hold dulu ngarep naik. Tapi kadang-kadang harapan ini yang bikin kita rugi banyak. Setuju nggak, Mas? Setuju banget, Mas. Makanya kan kadang trader itu kalau bisa kita harus bermain skill dan jangan bermain namanya hope.
kalau udah bermain hope harapan tuh katakan misalnya saya beli harga sekian, siapa tahu nanti, siapa tahu, nah inilah dia nggak bisa objektif, dia melihatnya dari portonya dia sendiri. Nah ini bahaya, makanya kita juga harus melihat secara objektif. Kalau memang tidak sesuai harapan, tidak direspon market, ya kita tahu kita harus apa gitu, kita harus membatasi kerugian gitu. Tapi jangan lupa juga kalau kita up, kalau kita itu scalping jangka pendek, ya TP kita juga harus jual. Nanti kalau habis dijual naik lagi gimana ya enggak apa-apa gitu, anggap aja rezeki kita. Karena kalau kita nggak mau disiplin, suatu ketika pasti kita akan kejebak karena ketidakdisiplinan kita gitu. Yes, setuju Mas Bekti. Jadi ilmunya udah disiplin, konsisten, objektif, jangan pakai hope. Dan saya sendiri melihat tradingan Mas Bekti itu benar-benar udah kayak nggak pakai perasaan, trading itu udah benar-benar murni logika dan objektif. Saya lihat gila nih orang. Berani ya begini, gila. Ada orang sebanyak Mas. Jadi Mas Bekti ini benar-benar mentor yang luar biasa ya, Mas Marbun ya. Nah, Benar, Pak. kalau saham kenangan Mas Marbun bareng Mas Bekti ini apa nih? Sama- ADMR sih. Gimana ada yang ceritain? Ya kita mungut dari bawah Mas, waktu itu masih hold juga pada cuan juga, banyak juga di situ. Wah, selamat ya teman-teman semua ya, karena kelihatan ya bahwa ada akumulasi besar di situ, jadi nggak dilepas-lepas. Dan puji Tuhan tim BTS pada cuan. Dan nanti nih kita jangan lupa teman-teman, kita bakal nanya Mas Bekti kira-kira sama apa yang menarik nanti di ujung nih, habis kita ngobrol sama anggota Padepokan BTS lainnya. Sekali lagi thank you Marbun. Dan selanjutnya kita akan ke Ya, Pak. pasukan terakhir dari Padepokan BTS, yaitu si Boston nih. Aku pernah ketemu Boston juga di Jogja waktu itu. Kita akan langsung panggilkan Boston untuk hadir di sini. Belum muncul nih Boston. Boston tolong request ya. Dan buat teman-teman sekalian jangan lupa hari ini kita bisa buka rekening di eform.sukosense.com. Dan yang nge-story event hari ini bareng Mas Bekti dan Padepokan BTS nanti bilang aja, aku mau akses user ID-nya. Khusus yang hari ini nge-story, saya kasih akses ke spot by Sukosevitas yang baru sebelum grand launching tanggal 17 Mei. Jadi bikin hype event hari ini dan kita belajar banyak dari Mas Bekti ini. Aku lihat apakah anggarannya udah ada? Udah ada. Ya, halo Boston. Ini yang rambutnya paling kece nih, diwarnai sendiri nih. Gimana Pak kabar Boston? Halo Mas, Halo, Mas Bernard, Mas Bekti, halo Mas, guruku. halo, Ton. Iya, mentor yang luar biasa nih Mas Bekti, yang sangat humble nih. Gimana nih? Si Boston ini kok bisa dari jauh dari Batam ya? Akhirnya Yes. bersedia tinggal di Kabupaten Bantul, tiap hari trading bareng Mas Bekti. Silahkan. Oke, jadi itu semua dari Aldo ya. Jadi aku lihat TikToknya Aldo share Mas Bekti gitu. Lihat, kok ada orang bisa ya dari 200 juta jadi 14M dalam 6 bulan gitu ya. Aku baru pertama kali ngelihat orang share begitu. Biasanya kan orang cuma share loss aja atau profit aja gitu dalam potongan-potongan. Tapi ini benar-benar tumbuh 200 juta jadi 14 miliar, tapi dalam 6 bulan. Nah, aku berpikir bahwasannya orang seperti itu adalah orang yang luar biasa hebat ya, growth-nya secepat itu dan itu pasti orang yang high risk ya, pasti ya orang yang suka ambil high risk. Jadi mungkin cocok sama aku nih kalau misalkan aku Iris juga nih berarti, risk taker nih maksudnya si Boston. Iya. ya. Terus lanjut. Bentar ya. Wah, kenapa nih? Nah, adalah Ada telepon Jadi- atau kesalahan teknis nih? Gimana? Silahkan lanjutkan dulu Mas Bekti tentang ya, Boston ini jadi kenapa? intinya kan Boston tuh juga sering edukasi di TikTok gitu ya. Jadi ketika dia itu langsung DM aku pengen ke Jogja, temannya Aldo gitu, ya wes lah kamu gabung aja. Dan waktu itu karena masih dikit Mas, masih cuman Aldo, Pak Untung, ada si Yusron, Yoga, Boston gitu kan. Jadi tanggap wah kecil aja cukup. Tapi makin lama kok ruangannya sempit, makin nggak muat. Makanya kita kadang tar dulu deh, ini udah nggak muat ruangannya gitu. Makanya dia dari Batam akhirnya langsung cus ke Jogja gitu. Kalau nggak salah bulan Juni, kalau nggak Juli tahun lalu. Oke. Kalau turnaround story dari si Boston gimana nih Mas Bekti? Dari sebelumnya gimana tradingnya dan sekarang gimana nih Boston? Dia termasuk orang yang bertumbuh cukup pesat juga ya. Artinya satu pelajaran yang saya lihat dari Boston yang selalu saya tanamkan adalah
kamu juga selain kamu menggunakan trading, strategi tradingmu, entah itu kamu mungkin kedisiplinan kamu, money management kamu, risk managementnya kamu udah ukur, tapi jangan lupa namanya over trading. Jangan sampai kamu over trading. Kalau over trading itu kayak kamu tuh udah beli saham, dijual cuan, pengennya terus, pengen dipakai buat beli saham, apalagi kadang kalau nggak bisa membawa diri kan inginnya kalau punya cash tuh pasti selalu akan dipakai diputer terus gitu kan, makanya dia batasi resikonya gitu, kadang di stop dulu gitu. Jadi kadang Boston matiin komputernya, itu salah satu cara dia mungkin untuk mengerem biar dia nggak overtrade gitu. Ya udah nggak apa-apa, setiap orang punya cara tersendiri gitu. Wah, ini ilmu baru nih. Jadi kita trading, kita harus istilahnya enjoy, jangan sampai over trading juga tapi. Jangan sampai kita greedy, kita harus bisa menahan fear and greed. Itu kunci dari Mas Bekti tadi. Atau kira-kira apa lagi nih dari Boston mengenai apa sih pembelajaran yang didapatkan dari Mas Bekti? Silakan. Oke, jadi jujur aja ya. Jadi sebenarnya aku itu mungkin dapat privilege ya dari bergabung di BTS ini. Kenapa? Karena di situ bisa dimentorin langsung sama Mas Bekti ya. Jadi tradingnya sebelah Mas Bekti. Terus yang nggak mungkin orang dapat adalah ilmu atau pengalaman ya. Pengalaman orang-orang yang memang sudah berlama di market. Yang itu nggak akan mungkin dapat ya. Kecuali kita belajar langsung sama orangnya. Sehingga aku tuh sering banget nanya Mas Bekti, Mas saham ini gimana gitu. Mas Bekti selalu bilang, oh dulu aku pernah trading tahun 2017 saham ini. Aku udah tahu price actionnya, aku udah tahu ciri-ciri bandar seperti apa. Itu kan ilmu yang nggak mungkin kita dapat ya. Tapi kita coba untuk riset ya. Dan aku tuh bisa gitu dapat akses seperti itu. Jadi langsung belajar. Jadi sebenarnya privilege itu yang bikin jadinya akselerasi ya. Jadi jujur aja belajar sama Mas Bekti juga bikin Porto itu jadi growth ya. Dan di situ itu yang lebih bikin mantap lagi adalah itu dikelilingi sama orang-orang yang juga kita satu visi gitu, kita satu interest yang sama gitu, punya mimpi yang sama, bersama-sama gitu trading dan kita saling sharing. Itu juga iklim yang mungkin aku dapat tapi orang lain nggak dapat. Jadi aku anggap itu privilege. Jadi banyak banget hal-hal manfaat yang bisa didapat ya. Jadi dari Juni sampai hari ini aku belum putus ya. Jadi terus tuh belum pulang ke Batam sampai hari ini gitu. Jadi memang terus lanjut belajar sampai benar-benar diasah terus ya. Selain belajar sih sebenarnya memang latihan mental ya. Jadi Mas Bekti itu orangnya risk taker ya, risk takernya high risk banget dan itu belajar gitu. Wah ada orang berani begini ya. Aku juga harus berani deh kayak gitu. Itu yang aku suka sih sebenarnya dari semua ini. Jadi proximity ya, jadi istilahnya dilingkungi oleh orang yang satu visi, yang disiplin. Jadi itu bisa membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang awalnya misalnya kita suka kompromi, suka over trading, tapi dengan adanya proximity yang kuat, kita bisa terhindar dari kompromi tadi itu. Wah, Yes. kesan kenangan bareng Mas Bekti apa nih? Silakan. Wah, Mas Bekti ini memang ya hampir mengubah hidupku banget ya. Jadi memang dulu aku nggak tahu apa-apa ya, istilahnya dulu aku kira aku tuh udah banyak ilmunya, tapi ternyata pas gabung, wah ternyata saya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi pertama kali aku gabung di BTS itu datang ya hari Senin tanggal 21 Juni, aku ingat banget 2021, datang pagi-pagi itu aku lihat sini Boston, lihat nih, aku mau jualan IRA, belinya kalau nggak salah 20.000 lot, hampir 45 M ya, itu sahamnya ARA tuh waktu itu. Terus jualan semua 10 menit, tiba-tiba jualan 800 juta. Kaget aku. Wah, ada apa? Bisa kayak begitu ya? Terus kayak membentuk chart gitu. Jadi Mas Bekti itu yang ngebentuk chartnya saham IRA waktu itu. Jadi aku kaget banget dan tanya langsung, kok bisa kayak begitu gitu. Ya, memang kayak gitu cara mainnya. Jadi main arah hunter. Jadi Mas Bekti bilang, profitku tuh banyak dari arah hunter. Nah, setelah aku dengar kata-kata itu, hampir 80% dari arah hunter ya, akhirnya semua metode aku tinggalin, ya fokus belajar itu aja biar kayak Mas Bekti kayak gitu. Dan memang ya sejujurnya ilmu-ilmu seperti itu dikasih, dan yang paling berkesan itu tentu itu ilmu kehidupan ya. Jadi Mas Bekti ini kan orangnya kan humble banget. Jadi aku ngerasa kayak wah gila ya ada orang se-humble ini gitu. Meskipun dia sudah sukses gitu tapi tetap humble. Terus sering jalan kita jalan sore tuh nggak pakai sepatu gitu. Aku kaget gitu. Padahal kan bisa beli sepatu gitu. Tapi ya gitulah, sederhana itu yang bikin aku kayak ngerasa wah gila ya. Berarti kita harus tetap membumi meskipun kita udah di atas. Itu Mas.
Luar biasa. Jadi istilah tetap membumi, walaupun tetap di atas, humble itu paling penting, dan terus belajar itu juga moto dari Cuan Purpose dan juga Pak Depokan BTS. Thank you buat Boston dari tempat ini, dan aku bakal lanjut ngobrol sama seperti ini. Ya, Thank you, thank you Boston. Mas Bernard. Ya, Ton, saya selalu Ton. Sehat Seperti selalu. ya, Thank you. Mas Udin juga. Wow, luar biasa banget. Ternyata memang Mas Bekti ini luar biasa. Dan buat teman-teman yang istilahnya nih, pengen tahu metode trading Mas Bekti, jangan lupa beli bukunya, yaitu Super Scalper, yang ada di Gramedia terdekat di kota-kota Anda. Nah, Mas Bekti, nih aku ikut, aduh semangat banget nih malam hari ini karena baru melihat testimoni luar biasa dari timnya Mas Bekti. Dan Mas Bekti ini memiliki impian ya, ingin mengedukasi dan memberikan manfaat dan ilmu ke orang lain. Kira-kira selanjutnya mau ke kota mana nih Mas Bekti, supaya nanti kita mudah-mudahan kita realisasikan bersama. Silakan nih teman-teman komen sama Mas Bekti, kira-kira Ya, apa nanti ini? semoga ya siapa tahu nanti sama Sukor kemana gitu. Iya, Sekalian makanya edukasi gitu. Kalau Jakarta Ya, mungkin nanti kalau mungkin sebenarnya kalau Surabaya nih, untuk Surabaya. Atau mana nih, silakan. ya semoga nanti deh mungkin kalau plan terdekat aku pengen ngadain lagi semacam kayak event gitu kan, mungkin live trade Yang atau kayak apa kemarin mungkin itu tuh, apa. live chat ntar boleh, ntar di Cafe Rahasia Saham, ntar sama next nih, kita mungkin bisa roadshow juga kayak yang sebelumnya di Jogja, kita bikin di kota lain. Misalnya, udah pernah ke Ya, Mas, Surabaya belum? belum pernah. Nah, nanti semoga deh kita bisa berkunjung ke sana, saya bisa berbagi ibaratnya tuh pengalaman saya, strategi saya seperti itu. Jadi intinya adalah saya itu identik dengan kayak trading jangka pendek, scalping. Jadi mungkin teman-teman aku bilang di awal ya, tidak semua orang langsung bisa dan cocok karena ini membutuhkan pengalaman, jam terbang, waktu dan lain sebagainya. Jadi memang ini harus berproses pelan-pelan gitu. Jadi ibaratnya diasah dulu skillnya. Dan kalau mau nyoba scalping, tipsnya jangan pernah coba-coba, apalagi bagi pemula ya, pakai uang besar, jangan. Pakai uang kecil aja dulu untuk latihan. Kalau uang kecil itu katakan timan 3 juta atau mungkin 4 juta gitu ya. Kalau belum bisa trading dalam artian membukukan return 100%, jangan di top up dulu. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti kalau langsung pakai uang besar itu bisa berpotensi loss banyak gitu. Jadi asah skillnya dulu. Jadi ibarat kalau orang itu mau belajar, itu teman-teman BTS juga saya challenge ya, pakai uang 30 juta dulu, semuanya sama. Challenge dulu, kamu tumbuhin dulu profitnya. Jadi jangan sampai kamu tak batasin. Jangan sampai gede, walaupun kamu punya uang katakan 500 atau 1 M, enggak, kamu pakai uang 30 aja dulu. Maksudnya biar kalau tidak terlalu kecil banget, tapi juga tidak terlalu besar banget. Tapi mungkin teman-teman yang masih awal masuk di market, kalau mau trading pakai uang kecil dulu, lebih ke swing dulu deh gitu. Jadi jangan sampai ibarat baru belum bisa naik motor langsung balap gitu kan, juga nggak bisa juga kan. Jadi tipsnya seperti itu sih. Kalau udah bisa bukuin 100%, mungkin top up pelan-pelan nggak apa-apa. Berarti Anda udah dapat skillnya gitu. Oke, jadi tadi udah disampaikan ya, kalau walaupun udah ikut baca bukunya atau ikut kelasnya, kalau mau praktek kecil dulu, itu paling penting. Dan kalau teman-teman belum bisa scalping, coba swing dulu, rasakan market, lama-lama bakal dapat feel-nya deh. Dan tentu saja mungkin mudah-mudahan kita bakal ada event bareng Mas Bekti lagi, kita bikin yang gede nih, yang heboh buat teman-teman sekalian. Nanti jangan lupa nih, malam ini story dulu, kemudian tag ke Mas Bekti ke Suko Sekuritas. Teman-teman nanti bisa minta akses ke aplikasi spot yang baru kalau teman-teman udah menjadi nasabah Sukor. Kalau belum, buka dulu di e-form.sukosekuritas.com. Nah, Mas Bekti, sebelum kita tutup event hari ini nih, apa nih pesan-pesan buat para cuan troopers dan teman yang hadir di hari ini untuk strategi market ketika IHSG udah mencapai area 7100 yang mana udah mulai rawan koreksi? Silakan. Oke, strategi saya adalah gini teman-teman. Bursa kita, bursa saham ya, itu saya mengibaratkan sebuah musim. Jadi teman-teman juga harus memahami yang namanya sebuah siklus. Nggak mungkin bursa itu naik terus, nggak mungkin juga turun terus. Jadi ibarat itu kayak ada saatnya bullish, sideways, dan bearish. Nah, yang dilakukan teman-teman adalah ketika teman-teman menyikapi saat ini, bagi saya kan katakanlah mungkin seminggu 2 minggu ke belakang ini kan kita memasuki indeks tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Jadi wajar dong kalau ada koreksi juga. Jadi teman-teman harus dipersiapkan juga. Jangan lupa trading plan, money managementnya,
pembatasan resikonya itu juga harus teman-teman pahami semuanya. Jadi lebih ke Anda mau apa dulu, seperti yang saya bilang di awal tadi, investing atau trading. Nanti yang penting teman-teman punya trading plan. Jangan sampai Anda nggak punya trading plan, termasuk yang saya bahas di buku saya, mau investing tapi trading akhirnya jadi investor dadakan dan lain sebagainya, itu karena dia nggak punya trading plan. Termasuk teman-teman yang curhat ke saya masih ada, saya punya KF di harga 7.000, punya BABP di harga 600, ini gimana Mas lah? Sebaliknya saya tanya, dulu trading planmu kayak apa gitu loh. Makanya menyikapi seperti ini teman-teman harus tentukan dulu dari awal. Dan jangan lupa lihat kondisi Anda dulu, keuangan Anda. Karena setiap orang punya posisi yang berbeda-beda. Contoh misalnya Mas Bernard punya aset 100 miliar. Yang masuk di market itu cuma 1 M. Ya kalaupun 1 M ini ada apa-apa ya bagi Mas Bernard tidak masalah gitu, mau didiamkan mau sampai itu tidak masalah. Tapi bagi saya, misalnya saya trading cuma pakai uang 5 juta, ya nggak bisa aku niru Mas Bernard. Kondisi saya berbeda dengan Mas Bernard. Jadi jangan lupa juga lihat kondisi personality juga. Artinya strategi itu kadang ada saatnya yang nggak cocok diterapkan di masing-masing kita, tapi semuanya tujuannya adalah profit. Cari cara cuan yang nyaman untuk Anda. Yang cocoknya ke apa? Pakai. Gitu. Nggak usah perlu meniru orang lain, tapi cari cuan yang cocok untuk Anda. Anda cocoknya swing, ya swing. Cocoknya scalping, investing gitu. Kayak ini Mas, ada beberapa waktu lalu value investor Pak Teguh Hidayat ya, pasti tahu ya, itu kan penulis buku juga. Itu ke BTS loh, main ke tempat saya. Kalau dipikir kita beda aliran, gitu kan. Tapi kita sangat akrab sekali. Dia juga nyimpen loh ITMG dari harga 7.000 perak tahun 2020. Berarti kan udah 400%. Belum ini mau bagi dividen 3 ribuan. Ya kan, berarti kan kalau hitung dari modal udah hampir 50% dividennya dari modal awal dulu. Ini kan value investor, tapi dia nyaman dengan cara itu. Dia mau trading mungkin nggak punya waktu, tapi cuan banyak. Saya mungkin punya waktu karena full time trader, saya trading seperti itu, ya saya nyamannya di sini nyaman. Jadi mau perbedaan apapun itu, yang penting teman-teman cari cara cuan yang nyaman untuk Anda. Dan jangan lupa money management, batasi resikonya, trading plan Anda seperti apa, itu harus teman-teman persiapkan dari awal. Dan jangan pernah pakai masuk di saham pakai uang panas. Jangan pernah, harus uang dingin, wajib. Wah, luar biasa. Tadi self reflection buat teman-teman wajib supaya teman-teman mengenal risiko masing-masing. Money management penting, jangan pakai uang panas. Plus tadi, kita harus menghargai setiap perbedaan. Mas Bukti, cuan saya sendiri scalping, ada Bro Michael Yo yang bisa swing trading, ada seorang investor kita semua, yang penting namanya cuan, kita berjuang di market bersama-sama, dan yang pasti kita harus stronger together ya Mas Bukti ya, jangan sampai ini menimbulkan perpecahan. Karena tentu saja kita ingin berjuang dengan cara kita masing-masing, dan mudah-mudahan Mas Bukti terus bisa menjadi inspirasi ya Mas ya. Kemarin di Lombok luar biasa, berbagai media meliput, aku juga terharu banget baca di media-media itu. Mudah-mudahan nextnya kita bikin yang lebih besar di kota yang besar juga, supaya nanti kita juga kumpulin banyak orang mau ke sana juga untuk belajar bareng Mas Bukti di event nanti. Mungkin ini support kan asalkan di Surabaya Corporation. Mungkin kita akan bangun dulu di Surabaya, kita empower orang-orang Surabaya dan sekitarnya, atau di luar kota juga boleh, untuk belajar bareng Mas Bukti, trading bareng Mas Bukti. Pokoknya kayak gitu deh. Apalagi COVID udah mau beres nih, bentar lagi puasa, bentar lagi Lebaran, dan habis itu mudah-mudahan semuanya aman. Sebelumnya saya mau ucapkan ini Mas Bukti, selamat mau mulai puasa, mudah-mudahan nanti awal puasanya aman, dan bisa berjalan dengan baik dan menjadi ibadah buat teman-teman sekalian. Juga buat teman-teman dan buat teman-teman Jatupers sama-sama yang merayakan puasa minggu depan, kita harus istilahnya supaya bulan puasa ini menjadi ibadah buat kita semua. Thank you Mas Bukti buat hari ini. Thank you teman-teman Padepokan BTS. Terima kasih Mas Bernard. Selamat malam. Luar biasa banget, dan jadi semangat buat kita untuk lebih baik lagi. Bye bye Mas Bukti. Bye bye, sehat selalu Mas. Sehat selalu, mari.